Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya dimanapun saudara berada, kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, jiwa dan raga. Renungan Selasa pagi GKI Purwodadi memiliki tema Sahabat Karib, dan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita terambil dari Mazmur 62 ayatnya yang ke-6. Sebelum kita mendengarkan dan merenungi firman Tuhan, mari kita berdoa untuk minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang tiada hentinya mengalir di dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini, kami bisa kembali menghirup udara segar. Tuhan, di pagi hari ini, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang mungkin hanya mengalami penyakit yang ringan, maupun yang cukup berat sampai harus dirawat. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, dan Tuhan senantiasa memberi mereka semangat. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang mengalami pergumulan, baik pergumulan dengan dirinya sendiri, dengan keluarganya, atau dengan lingkungan di sekitarnya. Kiranya Tuhan menjamah hati mereka, Tuhan menguatkan mereka, membimbing mereka menuju ke arah yang lebih baik. Ampunilah kami jika terkadang kami masih meragukan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk percaya bahwa Tuhan telah merancang hidup kami satu persatu dengan sempurna. Walaupun hidup kami tidak selalu diisi oleh senyuman, namun Tuhan selalu punya rencana di setiap pergumulan yang kami punya. Tuhan, tak lupa kami juga ingin berdoa untuk proses perbaikan plafon gereja yang sampai saat ini masih berlangsung. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran sehingga nantinya kami bisa kembali berkumpul dan juga beribadah di sana. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai pembawa firman yang akan membawakan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Mazmur 62 ayatnya yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Beberapa waktu yang lalu, saya sedang mengurus berkas-berkas ijazah saat masa SD, SMP, dan SMA. Bersamaan dengan hal itu, saya jadi teringat relasi yang saya miliki dengan teman-teman semasa saya sekolah dulu. Saya ingat, waktu SMP, saya pernah dipanggil Dios Ndepuh oleh beberapa teman laki-laki saya. Puh adalah beruang madu yang lucu yang disukai oleh banyak anak kecil saat itu. Secara fisik, waktu SMP, saya berbeda dengan Puh. Karena pada saat saya SMP, saya masih sangat kurus. Sedangkan beruang Puh adalah beruang yang menggemaskan dengan perutnya yang buncit. Sewaktu SMA, saya pernah dipanggil Acong. Dan saat kuliah, beberapa teman saya juga sering memanggil saya dengan sebutan Femau. Atau bahkan mereka memanggil dengan nama orang tua saya, yaitu nama bapak saya. Mereka memanggil Pongki. Maka mereka sering kali meneriaki saya, Pong, sini, piye kabare Pong?" Saya dipanggil dengan nama bapak saya. Secara umum, panggilan yang diberikan kepada saya saat itu bukanlah panggilan yang menyenangkan. Jika tidak memiliki kedekatan yang baik, mungkin orang akan marah, apalagi jika dipanggil Acong, padahal namanya bukan Acong. Hanya karena berasal dari keturunan etnis Tionghoa, akhirnya muncullah panggilan tersebut. Hanya karena gendut, maka dipanggillah Femau. Saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara semua pernah memiliki pengalaman yang sama dengan saya. Saya yakin Bapak Ibu pernah punya teman atau sahabat karib
yang jika menyapa, memanggil, atau menyebut nama Bapak Ibu sekalian dengan panggilan khusus. Masih ingat panggilan itu? Masih ingat julukan teman-teman Bapak Ibu yang ditujukan kepada Anda? Anehnya, kita tidak marah sama sekali ketika kita dipanggil dengan sebutan khusus. Kita tidak tersinggung. Bahkan, kita menganggap bahwa panggilan-panggilan itu adalah bentuk sayang mereka kepada kita. Tanpa panggilan itu, sepertinya ada yang kurang. Hal itu bisa terjadi karena kita memiliki kedekatan yang baik kepada sahabat karib kita. Tapi, jika yang memanggil adalah orang yang tidak cukup kenal dengan kita, bisa jadi kita tersinggung dan tidak suka karena panggilan tersebut. Soal sahabat karib, tidak hanya soal panggilan saja. Kalau kita punya sahabat karib, kita akan lebih mudah memahami, kita lebih mudah memaafkan, lebih mudah bersikap baik dengan sahabat karib kita. Rasanya toleransi kita kepada sahabat karib kita akan lebih besar dibandingkan dengan orang lain yang tidak begitu dekat dengan kita. Dalam bacaan kita kali ini, Daud juga merasa bahwa Tuhan adalah sahabat karibnya. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam hidup Daud selalu dipahami sebagai suatu karya yang baik. Bahkan segala hal yang terjadi di dalam kehidupan Daud tidak menggentarkan hati Daud dan tidak membuat hatinya menjadi takut, karena dia merasa bahwa Daud selalu berjalan dengan Tuhan, sahabat karibnya. Itu semua terjadi karena Daud percaya 100% kepada sahabatnya. Itu terjadi karena Daud memiliki hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Hanya pada Allah saja hatiku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ini adalah bukti dari apa yang dirasakan Daud di dalam kehidupannya. Sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai sahabat karib kita? Tuhan yang telah berjalan bersama dengan kita sedari kita lahir hingga pada kehidupan kita di masa kini. Kita telah melihat banyak hal-hal yang baik yang dinyatakan atas kita secara nyata, di mana kasih-Nya, cintanya seharusnya tak mampu menggentarkan kita saat kita menjalani kehidupan kita saat ini. Karena apapun yang Tuhan beri selalu mendatangkan kebaikan untuk kita. Sehingga kita tak perlu menggerutu jika saat ini kita sedang mengalami hal yang kurang menyenangkan. Apakah Anda sudah menjadikan Tuhan sebagai sahabat karib? Sahabat yang sangat dekat, sahabat yang erat, dan sahabat yang intim. Mari, hari ini kita jalin relasi yang lebih erat lagi dengan Tuhan. Mari kita kembali mengingat bahwa kita memiliki sahabat yang sangat memperhatikan kita, peduli kepada kita, dan tidak pernah meninggalkan kita, selalu menunggu kita jika kita pergi menjauh. Mari, di masa-masa Prapaskah ini dan seterusnya, kita jalin relasi dan perbaiki relasi bersama dengan Tuhan. Demikianlah renungan Selasa pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Selamat berproses dengan Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan selalu memampukan kita semua untuk menjadi pelaku firman-Nya. Amin.